Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok auditing semester 2 akuntansi unggulan pagi ingin membawakan kasus fraud Bank ABC dengan saya, Sari Nanda Miranda Siombing. Saya Rusmala Tarigan. Saya Nabila Febrianti. Fraud merupakan penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah uang tertentu untuk menipu pemilik dari hak laporan keuangan. Ada 3 jenis fraud, yaitu yang pertama, penyimpangan atas aset, fraud terhadap laporan keuangan, dan korupsi. Sama halnya seperti fraud yang dilakukan oleh Bank ABC terhadap laporan keuangan. Pada Rabu 2 Maret 2011, Kepala Unit Bank ABC ditahan oleh kepolisian karena melakukan transfer fiktif sebesar 1,6 miliar. Kasus transfer fiktif ini dilaporkan oleh Kepala Bank Unit lain atas pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan, di mana laporan atau transaksi rekening bank yang dilakukan tersangka sebesar 1,6 miliar itu tanpa disertai uangnya, hanya dalam bentuk catatan transfer fiktif. Saat tim pemeriksaan internal dari bank cabang lain melakukan pemeriksaan ke bank unit, ditemukan kejanggalan atas transaksi tersebut. Hasil pemeriksaan itu menyebutkan adanya kejanggalan antara jumlah saldo kas dengan jumlah saldo neraca tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, adanya pembukuan setoran kas sebanyak 1,6 miliar tanpa diadai uangnya. Uang terbanyak itu diketahui ditransfer dari Bank A ke Bank B. Penyelesaian masalah. Dalam kasus Bank ABC, Masrer selaku Kepala Cabang Bank ABC telah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau pelaporan kegiatan usaha yang melakukan transfer fiktif di mana terdapat kejanggalan jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang dan juga tidak ditemukan bukti fisik uang. Tersangka dijerat Undang-Undang pasal yang bersangkutan, yakni Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun dan juga Undang-Undang Pasal 398 KUHP Pasal 49 Ayat 1 di mana anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja A. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu laporan transaksi atau rekening satu bank, B. menghilangkan atau tidak memaksudkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan dalam suatu laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. C. mengaburkan, mengubah, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta dikenakan denda. Kasus ini termasuk dalam fraud terhadap laporan keuangan. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan adalah Bank ABC sendiri karena mengalami kerugian sebesar 1,6 M dan auditor pantas memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Sikap yang harus dimiliki seorang auditor adalah yang pertama, independen, kepercayaan publik dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Independensi auditor merupakan dasar dari profesi auditing. Hal ini berarti auditor akan bersifat netral terhadap entitas dan oleh karena itu akan bersifat objektif. Publik akan mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil. Yang kedua, tanggung jawab. Ketergantungan antara akuntan dengan publik menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Yang ketiga ialah jujur. Menjadi seorang
akuntan, jujur adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang audit. Sikap jujur sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, termasuk jujur dalam mengaudit laporan keuangan. Kesimpulan pada kasus ini ialah adanya kejanggalan antar jumlah saldo neraca dan kas yang tidak seimbang. Setelah dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut, adanya pembukuan setoran kas senilai 1,6 miliar tanpa adanya transaksi. Akhirnya, tim pemeriksa internal mencium kasus ini dan melaporkannya. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu, tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara dan juga denda. Sarannya ialah memahami kecurangan sangatlah penting untuk seseorang yang menjalankan bisnis atau bergerak di bidang investasi dan perusahaan. Karena bisnis tidak hanya sembarangan dijalankan, melainkan harus adanya kerjasama dan pemahaman yang cukup mengenai kecurangan. Sehingga kita yang akan melakukan bisnis harus bisa menjalankannya dengan baik agar minimnya terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian. Sekian hasil video kami, terima kasih.